Pertanda siap perang, pangkalan militer China di Laut China Selatan mulai beroperasi. Militer China baru-baru ini mengerahkan pesawat peringatan dini dan pengawasan elektronik serta helikopter di dua pulau yang disengketakan di Laut China Selatan, LCS, dalam apa yang menurut para analis adalah tanda tentara pembebasan rakyat PLA telah memulai operasi udara rutin dari pangkalan militer. Gambar satelit yang diperoleh The Washington Times menunjukkan penyebaran pesawat peringatan dan kontrol udara PLA KJ-500 ke Mischief Reef di Kepulauan Spratly pada bulan Mei dan Juni. Foto satelit lainnya menunjukkan penempatan pesawat angkut Y-9 dan helikopter Z-8 ke Subi Reef pada bulan Juni dan bulan ini. Pada tahun 2020, pesawat tempur anti kapal selam kaki 200 China juga dikerahkan di pangkalan pulau ketiga di Fiery Cross Reef. Di masa lalu, pesawat militer China sesekali berhenti di pangkalan yang dibangun sejak 2013 sebagai bagian dari kampanye besar militer Beijing untuk memperluas kekuasaan dan melindungi klaim luasnya atas kedaulatan atas jalur air strategis tersebut. Kedua karang tersebut merupakan bagian dari segitiga pangkalan militer Laut China Selatan yang dilengkapi dengan rudal canggih China pada 2018. Ini bertentangan dengan apa yang dikatakan pejabat Amerika Serikat (AS) sebagai janji Presiden Xi Jinping untuk tidak melakukan militerisasi pulau-pulau yang diklaim oleh China dan beberapa negara kawasan lainnya. Pangkalan tersebut dapat menampung semua jenis pesawat tempur dan pembom serta memiliki fasilitas docking yang mampu menangani sebagian besar kapal perang China. Citra satelit dari pesawat militer diperoleh oleh J. Michael Daham, mantan perwira intelijen Angkatan Laut AS yang saat ini bekerja di Laboratorium Fisika Terapan Universitas Johns Hopkins, yang dikenal sebagai APL. Perubahan paling signifikan dalam postur militer pada tahun 2021 adalah munculnya pesawat dan helikopter misi khusus China di Subi dan Mischief Reef, yang menunjukkan PLA mungkin telah memulai operasi udara rutin dari lapangan udara tersebut, kata Daham dalam sebuah wawancara seperti dikutip dari The Washington Times, Kamis tanggal 14 Juli tahun 2021. Pengerahan PLA ditemukan setelah publikasi sebelumnya dari laporan penelitian oleh Daham yang mengungkapkan lokasi rudal anti pesawat, anti kapal dan serangan darat di 3 dari 7 pulau terumbu karang China, termasuk Mischief dan Subi Reef. Menggunakan citra satelit komersial, laporan tersebut mengidentifikasi penempatan rudal PLA di kedua terumbu serta di kedua ujung Fiery Cross Reef, yang ketiga di Kepulauan Spratly. Ketiga pulau tersebut memiliki landasan pacu sepanjang 9.000 kaki yang mampu menangani semua jenis pesawat militer, termasuk pesawat pengebom H-6 berkemampuan nuklir. Mereka adalah bagian dari 7 pulau kecil dan terumbu karang di Spratly yang merupakan pusat upaya Beijing untuk membangun kontrol militer atas Laut China Selatan. AS bantah kapal perangnya diusir China dari Laut China Selatan. Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) telah membantah klaim China bahwa militer Beijing mengejar kapal perang Amerika keluar dari Laut China Selatan. Bantahan itu muncul setelah salah satu kapal perusak berpeluru kendali melakukan operasi kebebasan navigasi (FONOP) di Laut China Selatan pada hari Senin. Komando Teater Selatan Tentara Pembebasan Rakyat PLA sebelumnya mengeklaim telah mengusir kapal perang USS Benfold DDG-65 setelah memasuki perairan dekat Kepulauan Paracel secara ilegal. Kepulauan Paracel diperebutkan China dan beberapa negara Asia Tenggara. Pernyataan Republik Rakyat Tiongkok tentang misi ini adalah salah. USS Benfold melakukan FONOP ini sesuai dengan hukum internasional dan kemudian melanjutkan operasi normal di perairan internasional,
kata Armada ke-7 Angkatan Laut AS dalam keterangan persnya yang dilansir Rusni News, Selasa tanggal 13 Juli tahun 2021. Operasi tersebut mencerminkan komitmen kami untuk menegakkan kebebasan navigasi dan penggunaan laut yang sah sebagai prinsip. Amerika Serikat akan terus terbang, berlayar, dan beroperasi dimanapun hukum internasional mengizinkan, seperti yang dilakukan USS Benfold di sini. Tidak ada RRC yang mengatakan sebaliknya akan menghalangi kami. Pernyataan Angkatan Laut PLA adalah yang terbaru dari rangkaian panjang tindakan RRC untuk salah menggambarkan operasi maritim AS yang sah dan menegaskan klaim maritimnya yang berlebihan dan tidak sah dengan mengorbankan tetangganya di Asia Tenggara di Laut China Selatan, lanjut pernyataan pers Armada ke-7. Perilaku RRC bertentangan dengan kepatuhan Amerika Serikat terhadap hukum internasional dan visi kami untuk kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Semua bangsa, besar dan kecil, harus aman dalam kedaulatannya, bebas dari paksaan, dan mampu mengejar pertumbuhan ekonomi yang konsisten dengan aturan dan norma internasional yang diterima, imbu Armada ke-7. Kementerian Luar Negeri China mengkritik FONOP selama konferensi pers pada hari Senin. China akan terus dengan tegas mempertahankan kedaulatan, hak, kepentingan, dan keamanannya sesuai dengan hukum, dengan tegas melindungi persahabatan, hubungan kerja sama dengan negara-negara kawasan, dan dengan tegas menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan, kata juru bicara kementerian tersebut, Zhao Lijian.